Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Diari Denik Gembrot. Hari ini tepatnya aku buat video ini tuh pada hari Kamis sama Jumat sebelum Ramadan, tapi baru aku up sekarang karena jadwal aku up hari ini ya teman-teman. Dan ini aku on the way ke rumah aku Ngasem. Mau apa? Karena seperti biasa ya teman-teman, rutinitas kalau mau Ramadan itu kita kirim doa buat almarhum keluarga kita, terutama ini aku pulang ke Ngasem itu buat ziarah ke makam almarhum bapak aku, terus ada nenek-nenek aku, kakek aku, saudara dari bapak, bule, pakde kayak gitu. Jadi ini aku hari Kamis pulang ke Ngasem sama Pak Su. Ini tuh pagi karena aku sama Pak Su itu sip siang, sip sore sekitar jam 2 jam 3 kayak gitu. Jadi kita pagi kita on the way ke Ngasem dan ini tuh pagi-pagi udah mendung. Jadi cuacanya itu kayak nggak panas banget. Jadi alhamdulillah lah ya, perjalanan lumayan jauh tapi nggak begitu panas. Dan ini sampai rumah dan rumah aku itu kosong teman-teman. Aku sampai di rumah itu sekitar jam 8 setengah 9-an. Aku lupa bawa kunci. Alhasil aku mutar otak gimana caranya biar bisa masuk ke rumah aku. Ternyata semua jendela itu dikunci sama ibu aku. Ibu aku itu lagi ziarah ke Jawa Timuran kayak gitu. Jadi aku mutusin buat ke lewat belakang. Ternyata belakang itu nggak dikunci, jadi aku lewat pintu belakang deh. Dan kalau aku pulang ke Ngasem itu pasti selalu bantu ibu aku bersih-bersih rumah teman-teman, karena aku tahu, aku yakin banget, seyakin-yakinnya kalau rumah ibu aku itu pasti berantakan banget. Jadi aku kalau pulang ke Ngasem itu pertama aku ikut laundry baju, terus kedua aku ikut bersih-bersih kayak gitu. Dan ini suasana rumah aku, ini aku lagi bersih-bersih udah dari tadi sih, mulai depan sampai belakang itu aku bersihin. Apalagi orang tua zaman dulu, apalagi di desa itu, kalau beli makanan, beli sesuatu yang berwadahkan kresek itu pasti kreseknya itu disimpan di mana-mana. Ada di meja, ada di selempitan, ada di cepitan lemari, ada di bawah kasur, kolong kasur, aduh pokoknya ke mana-mana, di mana-mana itu ada semua kresek plastik kayak gitu loh teman-teman. Makanya aku tuh greget banget kalau ke rumah Ngasem, terutama sama ibu aku. Dan ini tuh sampai sampahnya itu satu trash bag besar teman-teman. Jadi kayak nggak kebayang aku sama ibu aku itu, sama adik aku nggak tahu lah, tapi nggak apa-apa, mungkin beliau itu kecapean ya teman-teman, karena waktu hari biasa itu adik aku sekolah itu, ibu sama adik aku tuh sibuk jualan teman-teman. Jadi kayak adik aku pulang sekolah harus prepare jualan dia yang ada di sekolah, kantin sekolah kayak gitu. Terus belum lagi ibu aku prepare buat jualan yang dititip-titipin ke beberapa toko. Ibu aku itu jualan kayak otak-otak bandeng, bandeng presto kayak gitu teman-teman. Jadi ada 3 tempat yang beliau titipin. Jadi kalau pagi sekitar kurang lebihnya itu jam 2 jam 3 malam itu beliau harus goreng-goreng, nyiapin buat dagangan. Apalagi adik aku juga itu jualan kayak cilok, piscok, terus apalagi ya, tahu, tahu gejrot kayak gitu. Pokoknya banyak banget varian yang ditaruh di sekolahan adik aku, teman-teman. Dan ini aku sambil bersih-bersih tadi itu nyambi buat cuci baju, karena alhamdulillah di rumah ibu aku itu ada mesin cuci. Biasanya juga menerima laundry juga ya teman-teman. Yang udah ngikutin video aku dari lama pasti udah tahu kegunaan mesin cuci ini apa. Bukan karena orang tua aku itu kaya atau dan lain sebagainya, itu bukan. Walaupun rumah aku itu bagus, tapi kita itu bukan dari keluarga menengah ke atas ya teman-teman. Kita itu keluarga menengah ke bawah kayak gitu. Dan alhamdulillahnya itu kita pasti bisa lah ya, namanya juga hidup mesti ada naik turunnya kayak gitu. Dan alhamdulillah usaha ibu aku itu sedikit-sedikit berjalan. Apalagi ibu aku itu udah tua, jadi kayak nggak bisa banget kerja yang ikut orang kayak gitu loh teman-teman. Apalagi di desa, ibu aku juga nggak bisa tani, walaupun beliau itu orang desa, tapi ibu aku tuh nggak bisa tani, bisanya itu masak kayak gini. Jadi alhasil kita putar otak gimana caranya ibu aku yang udah umurnya itu 60 ke atas itu bisa menghasilkan uang sendiri. Nggak munafik ya teman-teman, karena anak-anaknya itu bukan bukan pegawai negeri, pegawai yang
gajinya itu juta-jutaan kayak gitu. Jadi anak-anaknya juga buat hidup sendiri itu juga kadang kurang kayak gitu. Mungkin bisa ngasih tapi juga nggak banyak kayak gitu. Dan ibu itu juga perlu bergerak juga. Dia itu kayak beliau itu kayak nggak suka diem aja kayak gitu loh. Karena udah dari dulu juga ibu itu kalau di rumah itu kerja buat roti dan lain sebagainya, jualan dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kita putar otak gimana caranya kita bisa menghasilkan uang lagi, dan dengan cara itu adik aku juga jualan di kantin, ibu aku juga titip jualan di beberapa toko yang ada di Kota Bojonegoro kayak gitu loh teman-teman. Dan ini aku bersih-bersih, ini jangan salfok sama dapur aku, ini dapur zaman dulu banget, ini tuh rumah pertama aku. Jadi sebelum ada rumah di depan itu, rumah pertama aku ya ini teman-teman, dapur ini. Ini tuh dulu rumah kecil tapi sederhana, tapi kayak keluarganya itu harmonis banget loh di rumah itu, apalagi dulu masih ada nenek aku kayak gitu. Dan setelah aku bersih-bersih, aku selesai bersih-bersih itu sekitar jam 11, jam 12-an. Habis sholat duhur itu aku lanjut buat ke makam almarhum bapak aku. Jadi kita mau doa-doa dulu sama sama Pak Su buat doain almarhum bapak aku ya teman-teman. Sedih, udah lama banget, udah hampir berapa tahun ya? Hampir 4 tahun eh aku sama keluarga aku tuh kehilangan kayak separuh jiwa kayak gitu teman-teman, karena laki-laki kan kayak separuh nafas dari anak perempuan, dari istri kayak gitu. Tapi kembali lagi kita semua pasti juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini aku udah habis nyekar, aku nggak video yang lain-lain ya teman-teman. Aku nggak ngevideo yang nyekar di tempat bule aku, mbah-mbah aku itu enggak, cuman yang di tempat bapak aku aja. Dan ini ibu aku udah pulang, beliau itu beli rambutan sama duku teman-teman. Ini ada duku, aku lagi makan rambutan, nggak tahu kenapa kalau makanan dari orang tuh rasanya tuh enak banget teman-teman. Selain duku juga ada apa ya namanya, itu loh, aku lupa sampean. Ibu aku beli jeruk juga. Jadi ibu aku tuh beli rambutan, duku sama jeruk. Ini aku lagi makan sedikit-sedikit aja, tombo pingin lah ya teman-teman. Dan setelah hari Jumatnya itu aku sama Pak Su nyekar lagi ke tempat emak. Emak itu neneknya dari Pak Su ya teman-teman. Mbah Nang, Mbah Dok kayak gitu. Tapi ya Pak Su itu manggilnya itu emak. Jadi hari Jumat itu kita keliling ke makam-makam dari pihaknya Pak Su kayak gitu teman-teman, dari mbah yang dari ibu, ada yang dari bapak juga. Dan waktu perjalanan itu juga nggak tahu kenapa yang mau menjelang Ramadan itu cuacanya itu sering hujan banget, dan bahkan sampai banjir teman-teman. Di daerah aku itu sampai meluap kayak gitu loh kalinya. Oh kak, kali sih, kayak gawannya itu kayak meluap banget. Jadi kayak beberapa tempat itu ada yang banjir bandang kayak seperti itulah teman-teman ya. Dan ini aku lagi nyekar kirim doa, aku lagi ambil-ambil spill-spill sedikit video buat kenang-kenangan juga. Ini maaf ya teman-teman, bunganya itu dapat sedikit karena biasa kalau mau menjelang puasa, menjelang hari raya itu pasti harga-harga itu naik banget. Dan ini Pak Su lagi bicara sama juru kunci juga, dan setelah ini kita mau ke Biroto, ke makamnya Mbah Nang. Dan sekian dulu video aku kali ini ya teman-teman. Semoga teman-teman suka sama video yang aku buat, sama semua yang video yang aku abadikan. Semoga teman-teman tuh suka dan menikmati cerita sederhana aku ya teman-teman. Sekian dulu video aku kali ini. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakan. Semoga kita diberikan kesehatan, panjang umur dan barokah ya teman-teman. Bye bye.